Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbicara mengenai impian, setiap dari kita pasti memiliki yang namanya impian. Baik itu impian yang sifatnya ukhrawi atau impian yang orientasinya adalah akhirat, maupun impian yang sifatnya duniawi atau impian yang orientasinya adalah akhirat. Kita sepakat dan kita satu pendapat bahwasanya impian ukhrawi menjadi satu impian yang utama yang harus kita prioritaskan, karena kita menyadari bahwa akhirat merupakan kehidupan, merupakan tujuan utama yang harus kita fokuskan. Karena sebagaimana yang Allah katakan, innad darul akhirah lahiyal hayawan. Namun yang menjadi permasalahannya, dewasa ini banyak di antara kita yang ketika telah hijrah, yang ketika telah fokus pada kehidupan akhirat, kemudian kita menilai bahwa suatu kegigihan, perjuangan dalam menggapai suatu impian duniawi merupakan suatu hal yang salah. Menilai bahwasanya orang-orang yang gigih dan berjuang terhadap impian duniawi adalah orang-orang yang terlalu mencintai dunia. Apakah hal itu benar seperti itu? Kita akan jawab. Yuk berpikir. Yang pertama, perlu kita ketahui bahwasanya segala sesuatu itu tergantung dengan apa yang diniatkan. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sabdakan, innamal a'malu binniat, bahwa segala perbuatan itu tergantung dengan apa yang menjadi niat. Ketika seseorang berhasil, ketika seseorang gigih dalam menggapai impian duniawinya, kemudian kesuksesan dari impian itu ia niatkan untuk sebuah kebaikan yang besar bagi banyak orang. Bukankah ini sejalan dengan apa yang Allah perintahkan? Allah mengatakan dalam Al-Quran, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan. Sesungguhnya Allah menyuruh kita untuk berbuat adil dan berbuat kebaikan. Kemudian ketika seseorang meraih apa yang menjadi impian duniawinya, kemudian kesuksesan dari impian tersebut ia niatkan untuk menjadi manfaat bagi banyak orang. Bukankah ini juga sejalan dengan yang disabdakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, khairun nasi anfu'ahum linnas, bahwa sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Nah, ketika seseorang meniatkan impian duniawinya untuk manfaat dan kebaikan bagi banyak orang, maka letak salahnya di mana? Menurut saya, jauh lebih baik orang yang menggapai impian duniawi dengan niat memberikan manfaat dan kebaikan bagi banyak orang daripada orang yang mencerca impian duniawi hanya karena menutupi rasa malas dan takutnya dalam berjuang. Kemudian yang kedua, kita kembali kepada esensi tujuan penciptaan manusia di muka bumi ini. Kita mengetahui bahwasanya salah satu tujuan terbesar manusia diciptakan di muka bumi ini adalah untuk membawa sebuah amanah yang besar, untuk mengemban sebuah tanggung jawab yang luar biasa, untuk menjalankan misi yang sangat begitu dahsyat, yaitu menjadi seorang khalifah. Sebagaimana yang Allah terangkan dalam Al-Quran, wa idza qala rabbuka lil malaikah inni ja'ilun fil ardi khalifah, bahwasanya Allah mengabarkan kepada para malaikat Allah akan menjadikan manusia sebagai khalifah di muka bumi ini. Nah, di antara begitu banyak tugas dan ruang lingkup seorang khalifah, dua di antaranya adalah mengajak kepada kebaikan dan mencegah daripada kemungkaran. Sebagaimana yang Allah terangkan dalam Al-Quran, alladzina immakkannakum fil ardi, yaitu orang-orang yang diberi kedudukan di muka bumi, wa aqamus shalah wa atuz zakah wa amuru bil ma'ruf wa nahau 'anil munkar, mengajak kepada kebaikan dan mencegah daripada kemungkaran. Nah, yang perlu kita ketahui, ketika kita berhasil mewujudkan apa yang menjadi impian duniawi kita, itu akan berpengaruh besar bagi keberlangsungan amar ma'ruf dan nahi munkar. Misal amar ma'ruf, ketika kita berhasil mewujudkan impian kita menjadi seorang penulis yang besar, menjadi penulis yang terkenal, menjadi penulis yang ternama.
begitu banyak kebaikan yang akan bisa kita sebarkan, karena tulisan kita akan dibaca oleh banyak orang, ya buku-buku kita akan dibeli oleh banyak orang, kemudian kita punya banyak fans, punya banyak idola, dan itu akan menjadi jalan dan tangga untuk keberlangsungan amar ma'ruf tadi. Kemudian begitu pun nahi mungkar. Ketika seorang berhasil mewujudkan apa yang menjadi impian duniawinya, itu akan menjadi tangga dan jalan untuk keberlangsungan daripada nahi mungkar tadi. Misal ketika seseorang menjadi aparatur negara, menjadi seorang polisi contohnya, atau menjadi seorang tentara, dia akan lebih punya wewenang yang penuh untuk memberantas yang namanya kemungkaran, untuk memberantas yang namanya kejahatan di muka bumi ini. Kemudian ketika seseorang menjadi kepala daerah atau menjadi pimpinan sebuah daerah atau menjadi seorang wakil rakyat, mereka akan punya wewenang untuk membuat sebuah kebijakan, membuat sebuah peraturan yang berorientasi kepada pemberantasan dan pembumihangusan kemungkaran di muka bumi ini. Jadi akhir kata, cita-cita dan impian akan menjadi tangga dan jalan untuk mempermudah misi kekhalifahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.